Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama muhtaramin yang terhormat Bapak Najib Saifullah selaku pengampu mata kuliah manajemen dakwah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberi kenikmatan, kesehatan sehingga masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, masih bisa menjalankan ibadah dengan lancar. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan sehingga dalam menjalankan semua urusan tetap diberi kemudahan dan lain-lain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Semoga kita semua tergolong umatnya yang akan memberikan syafaat besok di yaumul qiyamah. Oke, pada video kali ini video tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah manajemen dakwah yang diampu oleh Bapak Najib Saifullah untuk menyampaikan beberapa kalimat demi kalimat yang di situ menjadi motivasi atau menjadi dakwah bagi dai. Oke, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan, bahwasanya hidup di dunia ini tidak lain yaitu untuk beribadah dan mencari bekal untuk ibadah. Mencari bekal untuk beribadah tidak lain, banyak hal yang bisa dilakukan seperti bekerja, mencari ilmu dan lain-lain yang di situ adalah bekal untuk ibadah. Kita bekerja untuk kehidupan kita sehari-hari, kebutuhan kita sehari-hari, untuk makan dan makan supaya kita bisa tetap melakukan ibadah, bisa tetap sehat, bisa bergerak, dan tujuan itu hanya untuk beribadah. Maka dalam beribadah pun kita harus mempunyai ilmu. Karena dalam hadis man aradat dunya fa'ali bil ilmi wa man aradal akhirah fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Barang siapa yang ingin mencari dunia maka harus berilmu. Barang siapa yang mencari akhirat harus berilmu, dan siapa yang mencari dunia juga harus berilmu. Maka berilmu itu kita dapatkan dengan kita mencari ilmu, dengan belajar. Dan belajar itu adalah salah satu bekal untuk beribadah. Karena ilmu tidak lain itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu dalam kita hidup, selain tujuan utama hidup adalah beribadah dan mencari bekal untuk ibadah, mencari sangu untuk beribadah, saku untuk beribadah. Dan juga saya akan sedikit mengatakan bahwasanya goals dalam beragama, goals dalam kehidupan kita sebagai umat Islam adalah khasyatillah atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hal yang berpotensi menjadi yang di situ wajib itu bisa jadi haram, karena dalam beragama, dalam hidup itu kita tidak goals. Dalam artian kita tidak khasyatillah. Apa itu khasyatillah? Khasyatillah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beragama, dalam hidup, goalsnya yaitu adalah khasyatillah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah yaitu dengan cara beribadah, bertakwa, dan lain yang sudah menjadi tuntunan syariat. Ada hal yang di situ wajib bisa menjadi haram karena kita tidak takut kepada Allah, dalam artian hal tersebut menjauhkan diri kita kepada Allah. Contoh hal yang memang di situ wajib akan tetapi menyebabkan kita jauh dari Allah sehingga itu bisa menjadi dikatakan haram. Karena sesuatu yang menyebabkan perkara haram itu menjadi sempurna, maka itu dikatakan haram. Maka itu haram. Contoh, kita kuliah wajib.
Yang wajib bukan kuliah, tapi mencari ilmunya. Mencari ilmu itu wajib. Nah, kita sebagai mahasiswa mencari ilmunya dengan berkuliah. Tetapi ketika kita berkuliah itu sendiri menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuliah kita bisa dikatakan haram. Ketika contoh kita dalam kehidupan sehari-hari dalam berkuliah kok malah menjadikan diri kita jauh dari Allah. Contoh, kita dalam berkuliah kita jauh-jauh dari rumah, tapi di perkuliahan kita malah enak-enakan, nggak pernah melaksanakan sholat, malah kita di perkuliahan terus bergaul dengan teman-teman yang salah sehingga pergaulan kita menjadi bebas, hingga kita melakukan banyak maksiat. Lah, hal-hal tersebut kan menjauhkan diri kita kepada Allah. Lah, hal tersebut menyebabkan kita jauh dari Allah yang disebabkan oleh kuliah. Maka ketika hal wajib seperti kuliah mencari ilmu, yang wajib bukan kuliahnya tapi mencari ilmu, mencari ilmunya itu menyebabkan kita jauh dari Allah, maka itu bisa dikatakan haram juga. Karena sesuatu yang menyebabkan perkara haram itu menjadi sempurna, maka itu diikutkan haram juga. Jadi monggo buat teman-teman semua selalu berhati-hati, selalu menjaga, karena kemaksiatan itu banyak sekali celahnya. Bisa datang dari mata, bisa datang dari telinga, bisa datang dari tangan, bisa datang dari seluruh anggota tubuh kita. Kita selalu berhati-hati, karena hal yang terpenting dalam beragama adalah takut kepada Allah. Dan hal yang menjadikan kita jauh dari Allah itu haram. Sekalipun hal itu yang awalnya wajib, akan tetapi hal wajib itu menjauhkan diri kita kepada Allah. Contoh, mencari ilmu dengan berkuliah, tapi kuliah kita malah menjadikan kita jauh dari Allah, maka bisa dikatakan haram, berpotensi kepada keharaman. Jadi moga kita selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Semoga hidup kita dijauhkan dari hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah, dan jadikan kita hamba yang takut kepada Allah. Karena dalam beragama, dalam kehidupan, goalsnya adalah khosyatillah atau takut kepada Allah. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen dakwah. Semoga kita semua tetap diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dijauhkan dari hal-hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah, dan selalu dijadikan hamba yang merasa takut kepada Allah dan diberi kelancaran dalam beribadah dan mencari bekal untuk beribadah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza min ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Najib wis.